Aku udah tahu soal Mr. Kim itu. Itu kamu kan, Ar? Salma bertemu dengan Mr. Kim yang asli bersama dengan penerjemahnya. Salma yang mengira Mr. Kim adalah investor kafe kubu yang selalu chattingan dengannya merasa heran. Untuk apa Mr. Kim mengajak penerjemah? Jadi Mr. Kim nggak pernah WA saya pakai bahasa Indonesia? Dia tidak pernah sama sekali. Bukankah selama ini dia sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengannya? Jadi siapa sebenarnya selama ini yang bohongin aku? Tetapi rupanya penerjemah mengatakan bahwa Mr. Kim tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan Mr. Kim juga tidak pernah sama sekali menggunakan bahasa Indonesia. Mr. Kim tidak mengenal Salma dan bukan investor kafe kubu. Salma termenung. Siapa yang telah membohonginya selama ini? Dan siapa yang telah menyamar menjadi Mr. Kim? Salma kecewa karena ternyata setelah sekian lamanya Mr. Kim yang selama ini berkomunikasi dengannya adalah seorang pembohong. William ini kan pengacara. Lalu kemudian William menjenguk Iris bersama dengan papa dan mamanya. Pak Erwin ingin agar William menjadi pengacara untuk Iris. Iris menolaknya. Dia masih salah paham pada William dan mengira William telah ingkar janji darinya dan melaporkannya ke polisi. Dia mengatakan pada papanya kalau dia tidak butuh bantuan dari seorang pembohong seperti William. William sedih. Dia sama sekali tidak membohongi Iris. Aku nggak perlu bantuan dari seorang pembohong kayak kamu. Bukan dia yang melaporkan Iris ke polisi. Tetapi Iris terus-menerus menuduhnya. Iris juga sangat yakin William yang melaporkannya ke polisi karena hanya William yang mengetahui rahasianya 8 tahun silam. Sementara itu, Salma merasa curiga pada Argo tentang Mr. Kim. Dia pun datang ke kafe Nostalgia untuk bertanya langsung kepada Argo. Argo yang tidak mengetahui bahwa Salma sedang mencurigainya tetap bersikap biasa saja. Dia mengatakan bahwa dia bersyukur Salma telah datang. Syukurlah kamu datang juga. Argo sudah menunggunya sejak tadi karena Argo mengkhawatirkan Salma. Argo takut terjadi apa-apa pada Salma. Aku mau tanya sama kamu, Ar. Dengan wajah penuh amarah, Salma mengatakan bahwa dia ingin menanyakan sesuatu yang penting pada Argo. Perasaan Argo tidak enak melihat Salma berwajah marah. Salma pun bertanya apakah Argo masih memegang janjinya dari saat mereka kecil. Argo pernah berjanji akan selalu jujur dan tidak akan pernah bohong padanya. Kamu dulu pernah janji sama aku kan? Argo terdiam. Dia saat ini memang sedang berbohong pada Salma. Salma tahu Argo tidak akan menjawab pertanyaannya karena saat ini Argo sedang berbohong. Kamu gak akan pernah bohong sama aku. Salma lantas menegaskan bahwa dia sudah tahu tentang Mr. Kim adalah dirinya. Argo terkejut. Dari mana Salma tahu semua itu? Padahal dia baru saja ingin jujur kepada Salma. Salma tampak benar-benar kecewa pada Argo. Dia tidak pernah menyangka sahabat kecil yang selama ini dipercayainya ternyata juga seorang pembohong seperti William. Aku udah tahu soal Mr. Kim itu. Salma memutuskan untuk menjual kafe kubu dan mengembalikan uang Argo. Salma tidak peduli walaupun Argo menolaknya. Itu kamu kan, Ar? Salma akan membuka lembaran baru bersama dengan Bu Wita dan Sally. Tidak ada Argo dan William di lembaran baru itu. Kamu kan? Salma tidak ingin bertemu dengan Argo lagi. Siapa yang bisa bebasin Iris akan menjadi pendamping Iris untuk selama-lamanya. Lalu kemudian Kelvin mengunjungi Iris dan berjanji akan membantunya keluar dari penjara secepatnya. Namun sayangnya saat ini keanggotaan Kelvin sebagai seorang pengacara telah dicabut. Kelvin sudah mengusahakan untuk mengajukan permohonan agar bisa aktif lagi. Tapi sayangnya kelalaian Kelvin dalam menjaga Satria hingga mengakibatkan Satria meninggal dunia juga semakin menambah citra buruknya sebagai seorang pengacara. Lalu Roy juga tidak akan menyerah untuk mendapatkan hati Iris kembali. Dia meminta Kelvin menjauhi Iris karena sebagai suami Iris dan sebagai seorang pengacara, Roy yakin dia akan mampu membebaskan Iris dari dalam penjara.